Halo, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas teks prosedur, namun berkaitan dengan kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Pada materi sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian dari teks prosedur. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian teks prosedur menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Narko, prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasionalnya. Dan menurut Fauzi, dalam sebuah kamus akuntansi praktis menyebutkan bahwa prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan administrasi biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dari pengertian teks prosedur menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan sesuai langkah-langkah yang tertera pada teks prosedur supaya mendapatkan hasil yang sama. Mengacu pada kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi kita kali ini, salah satunya yakni membahas struktur teks prosedur. Nah, sekarang perhatikan bagian-bagian apa saja sih yang membangun sebuah teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Pada bagian ini, penulis mengemukakan pembahasan materi yang akan ditulis seperti tujuan dan manfaat penulisan sehingga hasil akhirnya sesuai keinginannya pembaca. Yang kedua, ada materi. Nah, pada bagian ini terdapat materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika teks prosedurnya tentang pembuatan sesuatu, maka pastinya membutuhkan materi atau bahan-bahan untuk membantu langkah-langkahnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian ini terdapat inti materi yang dibahas, yaitu langkah-langkah kegiatan materi yang harus dilakukan atau diikuti untuk mencapai hasil akhir, yaitu tujuan dan manfaatnya secara berurutan. Jadi perlu diingat ada 3 hal pokok yang membangun sebuah struktur teks prosedur, yakni tujuan, materi, dan langkah-langkah. Baiklah, selanjutnya kita bahas kaidah kebahasan teks prosedur. Nah, di dalam sebuah teks prosedur biasanya ada unsur-unsur kebahasan yang khas digunakan dalam teks tersebut. Yakni yang pertama ada konjungsi temporal, yang merupakan kata konjungsi atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang erat kaitannya dengan waktu. Contoh, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Dan yang kedua, kalimat imperatif. Nah, di dalam teks prosedur biasanya banyak menggunakan kalimat imperatif, yakni adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja perintah. Biasanya kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Selain itu, terdapat pula verba material, yakni sesuatu yang mengacu pada tindakan. Dan selanjutnya ada pula verba tingkah laku yang merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Kaidah kebahasan teks prosedur selanjutnya yakni yang pertama terdapat bilangan sebagai penanda urutan, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jika kalian melihat sebuah teks yang banyak sekali menggunakan penanda urutan seperti ini, maka teks tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah teks prosedur. Dan yang kedua, terdapat kalimat interrogatif, yakni kalimat yang di dalamnya mengandung pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Dan yang terakhir, terdapat kalimat deklaratif, yakni kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu hal. Contohnya, orang tua saya telah kembali dari Mekah. Nah, kalimat ini menunjukkan adanya sebuah pernyataan yang sifatnya informatif. Maka kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat deklaratif. Sudah paham kan? Baiklah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, kira-kira kalian bisa menjawabnya atau tidak nih? Mudah-mudahan bisa. Baik, untuk evaluasi kali ini yang pertama,
ada sebuah pertanyaan, adakah resep masakan daerah yang biasa ibumu buat di rumah atau kamu sendiri juga boleh? Yang kedua, tuliskan resep tersebut ke dalam sebuah teks sesuai dengan struktur teks prosedur yang sudah tadi kita pelajari sama-sama. Jadi kalian tuliskan resep tersebut ke dalam sebuah teks prosedur mengikuti struktur yang ada pada teks prosedur. Silakan tulis jawaban di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.